Halo semuanya, selamat datang lagi di video YouTube Scooter Wheels Indonesia. Kita udah lama banget nggak buat video untuk di perkontenan review dari motor-motor yang udah kita modifikasi. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita review salah satu motor Sprint S di belakang ini yang udah kita full modifikasi. Sebelumnya, yuk langsung like dulu dan subscribe dan share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu entah aja ada yang mau modifikasi seperti Sprint S di belakang ini. Kita lanjut aja langsung bahas Vespa Sprint S warna hijau ini. Oke, kita sebenarnya motor ini udah lama selesai dimodifikasi di Scooter Indonesia. Tapi memang dia akhirnya balik lagi karena ada beberapa yang direvisi. Karena memang ada beberapa yang harus direvisi, namanya udah full modifikasi dari repaint dan segala macam. Pasti ada yang harus direvisi atau ada masalah di bagian pemasangannya, ya human error lah intinya. Nah, itu buat teman-teman, ini adalah salah satu servis kita, salah satu warranty kita ketika lu modifikasi tempat kita, ketika ada problem langsung aja kontak kita akan selesaikan secara cepat untuk motor-motor yang ada bermasalahan ya. Jadi ini adalah Vespa Sprint S tahun, kalau nggak salah ini tahun 2019 atau 2020 ya, gue lupa. Tapi intinya kita sini akan bahas tentang modifikasinya, bukan unitnya. Jadi ini awalnya adalah Sprint S warna hijau army. Habis itu kita modifikasi. Sebenarnya mungkin teman-teman kalau misalnya edik dengan konsep mobil-mobil Porsche 911 yang old ya, model lama ya, itu ada dia modifikasi di Jepang namanya Samurai. Nanti akan di shoot bagian sini ada tulisan Samurai dan aksen-aksennya di sini juga kita mengikuti dengan motif liverynya dari Porsche 911 Samurai itu. Nah, jadi kita kombinasikan motifnya itu liverynya dari Porsche 911 Samurai itu kita tumpahin di Vespa ini. Jadi konsepnya secara nggak langsung ya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau di Porsche 911 itu yang Samurai itu yang dominan itu abu-abunya. Karena motor ini sebenarnya warna aslinya di STNK warna hijau, jadi kita nggak mau main terlalu ekstrim ketika nanti ada memang customernya tilang atau segala macam, pengecekan surat atau mau bayar pajak dan segala macam, jadi dia nggak harus ngubah dari STNK-nya gitu. Kita langsung bahas dulu di bagian velg. Jadi ini velgnya dia pakai MK, terus dia berwarna hitam dan ada hubnya juga udah pakai MK juga. Ini MK yang apa? Ini kalau nggak salah MK7. Terus dia ini yang warna hitam dan sebenarnya MK7 itu yang model ini nih dia sangat termotivasi dengan bentuk-bentuk velg yang namanya Marses ini. Mungkin teman-teman ngelihat velg Marses ini untuk Ninja dan segala macam itu mirip banget sama MK7, tapi MK7 di ring 12-nya gitu sih. Nah, ini di kaki-kakiannya itu kita cover forknya udah ganti. Cover forknya pakai Marus, cover shocknya pakai Zelioni. Jadi motor ini memang karena memang kita mengikuti request dari customer kita, dia itu pengen motornya terlihat lebih pendek gitu. Akhirnya kita pakai BGM. Terus di sini pakai bracket dari JS Manu. Terus ini juga kita pakein Brembo yang memang Brembo ini sebenarnya monoblok, tapi monoblok itu sebenarnya banyak variannya teman-teman. Ada M15, M4, ada GP4RX dan bahkan yang tertinggi itu sekarang bukan GP4RX, ada GP4 apa gitu gue lupa. Jadi GP4RX itu sekarang nggak terlalu terlalu mewah lagi lah, karena udah di atasnya tuh sekarang ada orang yang udah banyak pakai juga. Nah, ini namanya M4. Jadi ini memang banyak dipakai dengan motor-motor yang moge yang 600 cc ke atas. Ini banyak yang udah pakai secara pabrikan, dia udah pakai ini nih. Jadi terjamin memang Brembo original. Terus ini juga selang-selangannya masih standar. Yang tadi gue bilang disnya ganti dis Tony Scooter 220, terus ditambah hubnya MK warna hitam juga. Jadi sini bagian kaki full depan ini full black dan kombinasinya memang cakep sih, jadi lebih looksnya racing look ya. Nah, ini ada lubang-lubang di sini. Ini sebenarnya lubang-lubang ini ada artinya sih, bukan asal-asal di motif gitu. Jadi ketika posisi motor ngesok itu dia nggak berbenturan sama spakbor, karena ini memang sebenarnya bukan peruntukan untuk Vespa Sprint, ini untuk Vespa PK, tapi bisa dipasang di Vespa Matic. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diakalin gitu. Contohnya kayak accessibility-nya harus diubah, ada di tuner untuk
masukin bracket shocknya itu ke axle seatingnya gitu. Tapi aman overall ini selama ini udah setahun lebih motor ini Om Uki pakai, nama customer itu namanya Om Uki, jadi nggak ada masalah sih sama sekali gitu. Terus kita lanjut di bagian depan. Bagian depan ini udah memakai dasi dari Optimistic. Jadi Optimistic ini adalah salah satu brand Indonesia. Optimistic ini adalah salah satu teman gue yang buat brand ini. Gitu. Terus ini ada emblem Zelioni yang terbaru. Ini emblem yang mehong. Ini CNC. Memang sih kelihatan mewah ya. Tapi gue kalau emblem kayak gini agak serem ketika dicongkel orang langsung menghilang kan. Terus di sini juga pakai sen. Kita hidupin sennya ya. Sennya itu kita pakai level 10. Smoke ya. Jadi sennya ini ada smoke clear. Terus ada yang white untuk JB itu. Ada lagi satu tuh rainbow tapi nggak laku di Indonesia karena terlalu Oke, kita lanjut. Sorry, gue matiin. Ini headlampnya dia pakai Luigi, kalau nggak salah ya. Karena ini dia udah agak lama, jadi gue agak lupa dia pakai apa aja. Ini headlampnya dia pakai Luigi, yang model yang nggak terlalu baru, udah agak lama soalnya. Terus kita naik ke atas. Di atas ini dia pakai ped lamp dari SIP. Terus kita cat ulang, sesuaiin bodinya jadi kayak build up, sama switchnya juga nih kita cat suara bodinya. Terus handle-nya ini sebenarnya pakai RCS teman-teman, yang kiri pengereman belakang, karena dia udah pakai pengereman ini ya, gearbox JS Manuf. Jadi mau nggak mau memang bagian kiri pengereman harus diganti pakai RCS atau enggak punya master rem kiri 946. Bang, itu kenapa kok Brembo-nya handle-nya warna hijau? Jadi sedikit cerita, ini motor dulu sempat dimodif terus jatuh lumayan parah. Ya dikategoriin parah lah ya. Terus akhirnya kita rombak, cat ulang segala macam. Untuk handle-nya ini kalau misalnya RCS kan belinya lumayan mahal ya baru. Jadi sekarang ada beberapa brand juga kayak WR3 gitu-gitu. Dia ini salah satunya WR3. Dia ngejual untuk handle-nya aja. Jadi kita nggak perlu ganti master remnya, kita hanya beli ininya aja. Dan termasuk harga yang oke banget. Terus handle yang kanan ini dia pakai NC. Ini pakai NC. Terus hand gripnya pakai Zelioni. Speedometernya ini dia pakai SIP yang warna smoke ya. Terus ini ada tabung Rizoma. Ini dia sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan tabung yang ini, tapi ya memang dia udah beli. Jadi memang dia udah modif bagian kiri ini di bengkel lain. Terus akhirnya ke bengkel kita revisi ulang karena awalnya dia cowok di bengkel pertama itu agak lumayan parah. Akhirnya kita perbaikin lagi. Terus kita buatin lebih rapi lah gitu. Lanjut, ini ada spion merek gue lupa ini. Kalau perspionan banyak banget brandnya, gue kadang sampai lupa. Racing Power, ini kalau nggak salah Racing Power, spionnya bar N, bentuknya agak oval segi 5 gitu ya. Terus ini ada bar N-nya pakai Marus warna black. Terus sebenarnya motor ini udah nggak di bore up, tapi looksnya kayak di bore up ya, karena memang udah pakai beberapa part racing teman-teman. Ini juga kita lanjut list speedo ya. Kita sempat lupa tadi ngomong list speedo juga pakai Zelioni. Ini simple sih tapi harganya mahal. Terus di sini juga ada brand Optimistic di bagian cover. Ini sebenarnya bilang cover bukan ya, tapi kayak rack gitu sebenarnya khususnya untuk helm. Jadi sebenarnya kalau beli di brand lain atau Optimistic gue nggak tahu, dia harus terpisah beli kayak ada jaring gitu untuk naruh helm. Ini terus footstepnya ini ada Optimistic juga. Terus di sini ini udah pakai cover head SWI yang warna merah karena gue pengen unsur racing looknya itu terlihat sedikit menonjol. Akhirnya kita putusin untuk part-part dalamnya itu di bagian engine-nya itu kita pakai warna merah karena biar agak mencolok aja. Ini pakai merah dan udah dipakai in cover busi yang transparan biar cover head-nya nggak percuma beli mahal-mahal ya kan. Terus di sini juga kita udah pakai ductile dari Soka. Sennya tadi yang gue bilang level 10. Di sini stop lampnya juga pakai level 10 full set and smoke. Di sini bagian bawah ini yang agak sedikit, mungkin di video pertama yang kita membahas tentang motor yang udah ada pakai cover mounting dari SWI. Ini ada cover mounting dari SWI. Ini fungsi karena ketika memang mounting lo bermasalah atau copot sim-simannya, ini akan masih tercover karena ini ada 3 dudukan baut yang untuk nge-cover ketika mounting lo bermasalah, jadi nggak lepas. Terus ini kita buat limited edition cuma 100 piece. Mungkin di video kali ini kalau ini udah tayang mungkin partnya udah habis sih. Semoga aja. Coba langsung cek aja di Tokopedia kita cover mounting dari Skuter Wars Indonesia. Kan ada, mungkin ada, tapi mungkin ada beberapa varian warna doang yang ready. Karena untuk saat ini, ketika kita lagi buat video ini, sisa tinggal sedikit banget. Jadi jangan lupa langsung order cover mounting dari Skuter Wars Indonesia. Terus di bak CVT-nya, ini memang perpaduan yang selalu kalau dari bengkel kita orang pasti minta kayak gini. Cover intake-nya pakai JS Manuf yang model terbaru. Terus starter oli SWI. Oh iya,
Ini juga udah pakai full baut titanium ya, nggak full sih sebenarnya, tapi yang kelihatan-kelihatannya doang. Jadi dia beli yang pisahan. Akhirnya kita pasangin, dia mintanya yang kelihatan-kelihatan doang. Jadi kita pasangin yang ke expose aja gitu. Ini ada cover bolt Marus model lama. Ini juga pakai bracket powering kit dari Tony Scooter. Shocknya ini shock BGM. Kalau dibilangnya kita shock BGM yang sniper, karena kalau misalnya dicopot nih, ini bener-bener kayak gun, kayak tembakan serius nih. Jadi kita ngomongnya shock BGM sniper. Terus ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada Brembo 2 pot yang biasa, yang radial dengan shocknya di sampingnya sama-sama hitam, keren banget. Terus ini ada discnya pakai Jazz Manuf depan Tony Scooter, itu gue sebutin, yang belakangnya pakai Jazz Manuf yang real floating. Terus ini selangnya udah pakai hell warna black. Terus yang lucunya lagi, sebenarnya motor ini nih banyak warna, tapi nggak tahu kenapa motor ini enak aja dilihat ketika dipaduin gitu. Ada warna merah, putih, hijau, abu-abu. Terus ada perbautan titaniumannya warna hijau, box pitnya hitam. Ada warna grey yang agak gelap, terus ada grey yang agak terang. Tapi masih oke ngelihatnya. Mungkin teman-teman yang mungkin bisa komen di bawah menurutnya gimana tiperan kali ini, deliverynya bagus nggak, atau ada varian yang lain harus kita ikutin untuk customer selanjutnya. Coba langsung komen di bawah. Lanjut, ini spakbor, ini pakai Virtu yang glossy. Kita langsung lanjut di bagian knalpot. Kita langsung lanjut di bagian tampak kanannya. Tampak kanannya ada knalpot, cover fan dan segala macam. Kita akan bahas. Nah, pasti yang kelihatan banget tuh pasti bagian velg tadi ya. Mungkin teman-teman belum lihat yang M7 tuh gimana tuh. Contoh M7 dari MK. Terus ditambah dengan baut titanium warna hijau biar selaras sama bodinya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini sebenarnya simpel. Ini ada fan optimistic. Jadi ini motor memang full optimistic sih. Udah bautnya titanium juga warna hijau. Ini ada, ini sebenarnya dibilang banyak orang yang bilang fungsi nggak sih? Ini sebenarnya fungsi banget karena ini lubang hawa untuk mengeluarkan suhu panas dalam mesin. Nanti kita akan buka bagasinya, akan gue jelasin. Terus ini ada knalpotnya pakai Remus hexagon tuh yang karbon. Di sini juga ada pakai bracket Tony Scooter yang Remus gitu. Ya bagian kanan sih semuanya nggak ada yang dibahas sih, karena cuma knalpot, cover fan, dan mungkin ada perintilan kecil ya. Kita langsung lanjut ke bagian bagasinya. Kita buka. Bagian bagasi ini memang jadi customer gue minta, "Om, gue bisa nggak sih pasang oil catch tank biar lebih rapi, terus gue pakai cup head?" Bisa. Tapi gue pengen nggak bor up, bisa. Nggak ada masalah sama sekali. Dan akhirnya kita buatin ini seperti ini. Dan kalau dibuka, itu ada oil catch tanknya, kita cat. Ikutin livery dari motor ini. Nanti di akhir video kita akan bahas liverynya untuk detailnya. Nah, ini ada fuel cap dari Tony Scooter. Jadi memang ini banyak brand Tony Scooter dan Optimistic gitu, dan SWI. Langsung kita mungkin bahas dari liverynya. Mungkin teman-teman udah penasaran secara detailnya apa aja yang kita kasih motif atau liverynya apa sih sebenarnya ini. Dari gue bilang liverynya ini kita termotivasi dengan Porsche 911 yang samurai, mungkin lo bisa search di Google. Nah, sebenarnya simpel, nggak terlalu banyak, karena ketika kita menerapkan motor Vespa untuk dicat dengan konsep yang rame banget, itu akan norak banget. Ini aja menurut gue udah terlalu rame. Kira kita minimin ya maksimalnya seperti ini gitu. Nah, ini ada airbrushan AT AK gitu bagian glove boxnya. Terus di sini juga ada, mungkin kalau di video secara jauh nggak kelihatan ya, tapi nanti dideketin. Ini ada X9 gitu. Terus di bagian belakang sini, di bagian spoiler ini ada tulisan Samurai. Di bagian kiri juga sama makanan. Terus di sini juga ada tulisan Vespa dengan konsep kayak dipotong gitu, kayak di Samurai gitu, dibelah gitu. Terus di bagian sini ini ada kayak barcode gitu sih teman-teman, kayak code gitu dari konsepnya Porsche 911 Samurai itu gitu. Jadi buat teman, mungkin cukup video dari kita. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau nanya spare part apa aja yang dipasang motor ini, boleh DM kita di Instagram kita. Kita akan sangat welcome teman-teman untuk nanya, apalagi beli gitu. Jadi jangan segan-segan, dan jangan lupa visit kita di bengkel kita, bengkel yang baru, yang lama boleh. Kalau misalnya mau nyuci di bengkel yang baru, kalau misalnya masih mau service ataupun beli spare part bisa ke bengkel lama gitu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan stay untuk nonton video dari awal sampai akhir. Udah ngabisin kuota teman-teman dan baterai teman-teman. Ya, gue berharap video-video kita bisa menghibur teman-teman dan memberi motivasi biar motornya makin keren dan makin hedon lagi. Sekali lagi, thank you dan goodbye.